ikutku 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sakit juga, Tuhan. Sakit ya, kata dokternya lagi. Udah saya pengen marah, tapi saya tahan. Ya, puji Tuhan. Kami 3 hari di sana, ya saya bilang aku bersyukur aja ya. Sekalipun Pak aku masih biru-biru. Nggak tahu kenapa itu semuanya sekeliling satu jengkal itu biru-biru. Mungkin kondisi fisik kali ya. Kalau 10 tahun yang lalu aku di kateter itu masih biasa aku rasakan. Masih biasa gitu. Tapi ini kok sakitnya. Tuhan Yesus baik. Dia yang berikan kemampuan, kekuatan bagi saya. Terima kasih buat Bapak Ibu doa-doanya. Ya Bu Yuli yang terus mendoakan saya. Ya kiranya Tuhan membalas kebaikan Bapak Ibu. Terima kasih, puji Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bu Teti yang sudah menyaksikan bagaimana mengalami perawatan, bagaimana mengalami tindakan yang luar biasa. Ya karena memang kalau sampai muncul itu berarti yang ditelusuri itu adalah bagian arteri, karena kalau arteri dia pasti muncul. Nah, oleh karena itu seharusnya ditekan sambil dicabut pelan-pelan. Jadi mungkin karena satu pegang HP, satu ini ya itulah. Tapi kita percaya bahwa semua itu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, mungkin juga bagi dokter-dokternya. Terima kasih Bu Teti untuk kesaksiannya luar biasa. Kita percaya bahwa fistula yang ada di jantung Ibu sudah Tuhan angkat dengan caranya. Amin. 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 Ya, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Pendeta Yohanes Sioming sudah hadir. Dipersilakan langsung. Langsung? Shalom. Ya. Ini langsung masih ada pujian kah? Oh, Bu Endang boleh naikkan satu pujian ya, saya melihat waktu. Baiklah. Kita akan nyanyi satu pujian buat firman Tuhan di pagi hari ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan berapa kuasa Roh-Mu ku diperbarui selalu, jadi penuh Allah dalam firman-Mu. Minta hidupku di tangan-Mu, itulah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mempertimbang Yesus, sempurnakan salib dalam setiap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Muliakan nama-Mu, muliakan nama-Mu, muliakan nama-Mu. Kerinduan kami Tuhan mempenuhi. Selamat hamba. Haleluya, Bapa di surga, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berfirmanlah bagi kami, sebab kami telah siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya,
Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah membahas dua hal kebutuhan kita sebagai anak-anak kerajaan. Yang pertama kita sudah bahas, yaitu kita butuh tentang berkat. Ya, semua kita di sini butuh berkat. Ya, berkat kesehatan, kesehatan keuangan, kesehatan rumah tangga, kesehatan semua. Kita butuh kesehatan. Kita butuh berkat itu. Ya. Nah, kemarin kita sudah lihat ada 4 hal bagaimana supaya kita mendapat berkat itu. Ya, masih ingatkah yang 4 hal itu? Bagaimana supaya dapat berkat? Haleluya. Yang pertama, supaya kita diberkati, kita harus melangkah keluar. Ya. Jadi melangkah keluar dari kebiasaan kita yang lama, keluar dari dosa, keluar dari semua yang membuat Tuhan tidak bisa kita jangkau, ya. Karena Alkitab bilang bahwa tidak kurang tajam dan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong kita, tapi dosalah yang menjadi pemisah. Jadi apa yang membuat kita terpisah dari Tuhan? Kita harus melangkah keluar dari situ, ya. Karena Tuhan tidak mau memberkati kita sambil berdosa, sambil diberkati. Tidak. Tuhan harus keluarkan dulu kita, baru kita diberkati. Sekali lagi saya ingatkan kita, jangan kita sampai berprinsip, loh saya kan masih digaji kok, saya masih ada uang kok, masih lancar kok usaha segala macam. Bapak Ibu, hati-hati ya. Berkat itu ada 2. Ada berkat umum, ada berkat khusus. Berkat umum, hujan datang diberikan Tuhan kepada semua orang, yang jahat dan yang baik. Panas datang kepada semua orang, jahat dan baik. Nah, tapi kita bukan sekedar berkat umum, tapi kita berkat khusus. Ada berkat khusus, selain daripada keselamatan itu berkat khusus. Ya, yang kedua ada berkat apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Ada berkat-berkat yang kita tidak pernah pikirkan, Tuhan berikan bagi kita. Yang kedua, kita harus melangkah dengan iman. Ya, jadi kita harus punya iman. Jangan pernah lihat keadaan kondisi yang ada, karena Tuhan tidak memberkati kita lewat keadaan, tapi Dia memberkati kita lewat iman kita. Jadi kalau kita punya iman, itulah berkat yang kita terima. Abraham diberkati karena beriman. Bukan karena situasi dia ada di negeri orang, ada dalam kecaman, tidak. Kecaman dan persoalan apapun tidak mampu menahan berkat kita. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, Dia siapapun tidak bisa menghalanginya. Yang ketiga, kita akan diberkati jikalau kita melangkah dengan menabur. Ya, miliki prinsip menabur. Kalau kau menabur, pasti dapat berkatnya. Menabur juga berbicara dengan kerja keras, ya, kerja keras. Jadi jangan malas, harus kerja keras. Namanya seorang penabur, dia mulai garap dulu tanah, cangkul tanahnya, baru ditabur benih. Jadi kalau dia pemalas, dia biarkan, tidak dikerjakan apa-apa, dan tidak mungkin dia akan menuai. Yang keempat, bagaimana kita supaya diberkati? Harus melangkah dengan komitmen. Ya, Yakublah orang yang berkomitmen. Apa komitmennya? Yang pertama, dia punya komitmen bahwa batu yang kudirikan ini akan menjadi rumah Tuhan. Tuhan akan kujadikan jadi Allahku. Dan yang ketiga, dia berkata, setiap apa yang kudapatkan dari Tuhan, ku persembahkan 1/10 selalu kepada Tuhan. Tanpa dibatasi dengan waktu dan keadaan. Dia terus mempersembahkan setiap apa yang diterima dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita butuh shalom. Ya, shalom adalah merupakan kebutuhan tertinggi. Tidak ada gunanya kita punya emas, perak, dan permata kalau rumah tangga kita kacau, ribut terus. Nggak ada. Ya, nggak ada gunanya itu. Nggak ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin punya anak, tinggi sekolahnya, doktor, ya, mungkin dokter luar negeri. Tapi kalau dia membangkang sama orang tua, dia nggak mau menghormati orang tua, wah itu kehilangan shalom. Nggak ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Jadi shalom itu
adalah merupakan sesuatu yang paling harus kita miliki dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan shalom itu? Itu kemarin kita belajar ada dua hal. Ya, bagaimana supaya kita punya shalom? Bagaimana tuh? Supaya kita ada shalom. Ada beberapa hal itu, bukan dua hal, ada tiga hal kalau saya ingat. Taat dan setia. Ya, supaya kita ada shalom, kita harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan hukum. Ya, jadi kita lakukan semua itu sesuai dengan hukum firman. Kalau firman Tuhan berkata, hai istri, tunduk sama suami, tunduklah sama suamimu, apapun itu. Hai suami, kasihilah istrimu, kasihilah istrimu. Kalau kepada anak-anak dikatakan hormati ayah dan ibumu, hormati. Kepada orang tua dikatakan jangan sakiti hati anak-anakmu. Nah, kalau ini kita lakukan di rumah tangga kita, percayalah kita tidak akan kehilangan shalom, Bapak Ibu Saudara. Ya, nggak akan kehilangan shalom. Ini hal yang harus kita lakukan, Bapak dan Ibu Saudara. Lalu yang kedua, apa itu kemarin? Yang kedua, setelah kita harus melakukan semua sesuai dengan hukum, yang kedua, pikiran. Kita harus menaklukkan pikiran kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Ya, jadi pikiran kita ini harus ditaklukkan di dalam kuasa Roh Kudus. Itu membuat kita akan ada shalom. Pikiran kita ini yang membuat selalu kacau, Bapak Ibu Saudara. Wah, kita berpikir apa macam-macam lah kita pikirkan. Kita berpikir orang pakai sepatu baru, kita berpikir, waduh, sepatu baru dikredit dari mana? Ini pikiran kita buat kita kacau, Saudara. Gak ada shalom, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang lewat dengan kita, buang muka, kita udah marah. Padahal dia bukan buang muka sebenarnya. Dia kebetulan, dia lihat pas lewat sesuatu, kita lewat, dia lihat yang sesuatu itu kita, seperti kita langsung kita pikiran kita, wih, buang muka dengan saya. Nah, tapi kalaupun buang muka kan nggak apa-apa, yang dibuang kan mukanya, bukan muka kita. Jadi nggak ada masalah juga sih, ya. Nah, lalu yang ketiga apa kemarin? Jangan membatasi kehendak Tuhan. Ya? Dan membatasi kehendak Tuhan. Bukan, yang ketiga. Lakukan semua dengan kasih. Iya, lakukan semuanya dengan kasih. Ya, lakukan semua dengan kasih. Pasti kau tidak kehilangan shalom. Yang kau kasih itu dia berubah setia, dia macam-macam, ya itu terserah dia. Kita tak mengasihi dia. Kita lakukan dengan kasih. Jangan kita udah lakukan, tapi akhirnya kita bersungut karena keadaan orang yang kita kasih tidak seperti apa yang kita harapkan. Akhirnya kita kehilangan shalom, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ini yang kita sudah bahas. Sekarang kita akan masuk kebutuhan yang ketiga, yaitu kekuatan. Ya, kita butuh kekuatan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita butuh kekuatan. Kenapa kita butuh kekuatan? Karena memang kita masih ada dalam dunia yang serba melemahkan kita, menyusahkan kita. Di sini ada penderitaan, di sini ada aniaya, di sini ada kekacauan. Jadi kita butuh kekuatan Allah untuk kita bisa bertahan tetap dalam kebenaran. Di sini ada semua warna-warni kehidupan yang bisa menjerumuskan kita. Ya, serba instan itu juga bisa menjerumuskan. Ada berkat banyak juga bisa menjerumuskan. Tapi ketika kita punya kekuatan dari Tuhan, kita mampu selalu berjalan dalam rel kebenaran. Kita selalu berdiri di atas dasar kebenaran, yaitu firman Allah. Karena apa? Karena kita punya kekuatan. Kita tidak gampang tergoda, terombang-ambingkan oleh keadaan, situasi, kondisi yang ada. Walaupun ada sebuah pengalaman-pengalaman sulit, kita tidak gampang untuk kita mundur. Karena apa? Karena ada kekuatan Allah bagi kita. Bapak Ibu Saudara, dalam melayani Tuhan tidak sedikit rintangan, tantangan yang kami hadapi. Banyak hal. Tapi kalau kami bisa berdiri sampai hari ini, karena Tuhan kasih kekuatan buat kami, Bapak Ibu Saudara. Kami mungkin sudah sering kali saya saksikan bagaimana mula-mula kami melayani, begitu susahnya, luar biasa, dahsyat sekali pengalaman sulit. Anak-anak kami diancam, kami pernah mau dibakar, segala macam. Itu hampir-hampir kita harus mundur. Kenapa? Udah melakukan pelayanan begitu, makanan tidak ada, puasa terpaksa banyak. Bapak Ibu Saudara, menyedihkan sebenarnya. Dan saya berpikir waktu saya orang kerja,
Saya pikir kenapa ya harus ambil pelayanan, sementara saya bekerja dapat duit kok. Ngapain saya harus melakukan ini segala macam. Dan bahkan istri saya pernah bilang, udahlah Pak, kita jemaatnya ada waktu pendeta tambah, kita jemaatnya Pak pendeta tambah saja. Toh juga kau cari kerja saja. Toh juga ke surga nggak harus pendeta kok, nggak harus gembala sidang baru ke surga. Kita bisa ke surga asal penting kita menjadi jemaat yang taat. Tapi saat itu saya yakin itu kekuatan dari Tuhan. Saya bilang, Ma, apapun yang terjadi, sekalipun harus kita mati dalam pelayanan, biarlah kita mati karena nggak makan karena pelayanan, nggak masalah. Anak-anak kita biarlah nggak sekolah karena pelayanan, nggak apa-apa. Yang penting kita taat saja, setia saja kita melayani Tuhan. Nah saudara, saya mau beritahu dengan kita, itu adalah kekuatan dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah saya terinspirasi dengan seorang hamba Tuhan di dalam Alkitab, yaitu Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Penderitaan yang dihadapi oleh Rasul Paulus dalam pelayanan tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami hari ini. Tapi kita mudah gampang cengeng. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai power dari Allah. Ya, power dari Tuhan itu adalah merupakan sesuatu yang penting bagi kita. Mari coba kita lihat saya dibantu dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Iya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya terus merenung. Kenapa Rasul Paulus menyatakan itu? Segala perkara dapat kutanggung. Dia menulis itu dari mana? Dari penjara di Filipi. Dia tulis itu surat. Penjara yang dipakai dia bukan penjara biasa. Penjara yang paling menyeramkan. Penjara itu yang paling bawah. Dia punya penjara yang disebut Tuperigi. Nah itu penjara itu hanya cuman muat satu orang. Aliran kotoran itu turun semua dari atas ke bawah. Ya, itu di setel. Itu sampai pada mulutnya begitu. Kotoran-kotoran itu, air limbah, air kotoran itu sampai pada mulutnya. Jadi dibuat begitu. Jadi supaya jangan kena ke mulutnya, Rasul Paulus harus jinjet. Dia. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, berapa lama orang bertahan jinjet untuk tidak kena kotoran itu ke mulutnya? Berapa lama? Ya paling kuat mungkin 5-10 menit. Apakah Paulus penjara cuma 5 menit? Tidak, Saudara. Ya, tidak. Tapi dia mampu melewati itu. Kenapa? Ternyata Tuhan kasih dia kekuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita butuh kekuatan itu. Karena apa? Alkitab bilang kita tidak hanya diberikan Tuhan sekedar percaya sama Tuhan. Coba baca dulu Filipi 1:29. Filipi 1 29 ayat 9. 29. Filipi 1 ayat 29, demikian firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Iya, jadi bukan sekedar percaya, tapi menderita. Paulus sadar akan hal itu. Ada penderitaan yang begitu luar biasa yang dialami oleh Paulus dalam melayani Tuhan. Tapi kenapa dia mampu untuk melewati itu semua? Dia tidak mundur. Saudara, kalau dia sedikit aja berbalik. Loh, saya kan orang yang hebat pada dulunya. Saya pemimpin agama yang paling muda. Ngapain saya harus bertahan dalam penderitaan ini? Baru dia diteguhkan Tuhan lewat ayat ini. Kamu bukanlah sekedar percaya, tapi kamu dikaruniakan untuk menderita. Jadi Bapak Ibu Saudara, penderitaan itu ada untuk kita alami. Setiap saat kita bisa menderita. Setiap waktu kita bisa menderita. Tapi dengarkan baik, kita butuh kekuatan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya dalam menghadapi penderitaan itu, kita tidak mudah goyah.
Kita tidak mudah mundur, kita tidak mudah menyerah, kita tidak mudah putus asa, kita tidak mudah menyalahkan siapapun. Sekalipun kita harus mengalami penderitaan, kesulitan, kesukaran, kita nggak bisa salahkan siapa-siapa. Karena memang Tuhan bilang kamu bukan sekedar percaya, tapi menderita bagi Kristus. Jadi kita mengalami penderitaan Bapak Ibu Saudara. Oleh karenanya, kita butuh kekuatan Allah dalam hidup kita. Kita butuh kekuatan Allah. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana supaya kita mendapatkan kekuatan itu? Bagaimana supaya kita mendapatkan kekuatan itu? Mari coba kita baca dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 28 sampai 31. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. 28 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersanung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ya, Mic-nya. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di situ bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mempunyai kekuatan yang baru, seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, berarti yang pertama, bagaimana supaya kita kuat? Nantikan Tuhan setiap saat. Nantikan Tuhan setiap saat. Saat apapun itu, mungkin kau sedang mengalami badai, topan, hambatan, himpitan, segala macam. Jangan kita fokus kepada himpitan-himpitan itu. Tapi nantikan Tuhan atau jadikan Tuhan menjadi fokus kehidupanmu. Ini yang perlu Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu katakan mempunyai kekuatan baru. Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara kita akan bisa kuat kalau kita sedikit aja masalah udah cengeng. Gampang kita putus asa, kecewa. Bapak Ibu Saudara, kita kadang-kadang kan kecewa. Apalagi ikut Zoom, kecewa. Gara-gara pendapatnya nggak diterima. Gara-gara begini kecewa. Mundur dari grup. La ilah, cengeng kali. Jangan terlalu cengeng lah hidup ini. Ngapain Saudara? Ya, ingat. Itu semua terjadi menguji kita. Ketika ada menuding kita, menyalahkan kita, mengata-ngatai kita, itu ujian dalam hidup kita. Apakah kita kuat? Jangan cuma lihat, kenapa sih orang ini begini? Kenapa? Jangan. Tapi coba cek, apakah itu menjadi sarana yang dari Tuhan untuk menguji apakah engkau kuat dalam badai itu. Jadi itu ujian. Mudah untuk kita mundur. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menghendaki itu. Rasul Paulus lebih parah penderitaan yang dialami dalam melayani Tuhan dibanding daripada penderitaan yang kita alami. Ayo Bapak Ibu Saudara harus tetap kita mau kuat. Ya, makanya saya punya pujian berkata begini. Rapnya saja ya, dikata begini. Dialah Yesus, batu karang yang teguh. Dialah Yesus, gunung batu kekuatan. Ku takkan goyah sebab engkau. Dialah Yesus, batu karang yang teguh. Dialah Yesus, gunung batu kekuatanku. Ku takkan goyah sebab engkau besertaku. Nah saudara, nantikan Tuhan, jadikan dia menjadi batu karang yang teguh bagi kita.
Batu karang itu sekencang-kencangnya ombak, batu karang tidak dapat bergeser. Batu karang itu tetap kokoh dan kuat. Itulah Yesus. Jadi oleh karena itu, kita harus terus nantikan Tuhan. Seperti apakah orang yang menantikan Tuhan? Yang pertama kita lihat, dalam kondisi yang mencekam, kehidupan begitu rusak, buruk. Di situ ada semuanya buka pintu, udah melakukan dosa. Buka pintu, udah melakukan seks bebas. Zaman itu zaman rusak, zaman kotor. Zaman yang tidak bersahabat dengan orang-orang benar, saudara. Tapi saat itu ada satu keluarga yang bernama Nuh. Dia tetap kuat, dia tidak tergoyahkan. Dia tetap berprinsip, dia tetap ikut Tuhan dalam kondisi apapun yang mencekam itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang membuat dia begitu? Dia nantikan Tuhan dengan cara apa? Selalu dia bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan, tiap saat dia bergaul karib dengan Tuhan. Nuh selalu bergaul karib dengan Tuhan, saudara. Ya, dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia diledekin, Nuh, kok bodoh banget sih kamu? Kamu mau mendirikan bahtera. Ini musim kemarau, di gunung lagi kau bikin. Bodoh banget sih kamu. Mungkin itu kalimat-kalimat yang dia dengar. Belum lagi dia digodain dengan keindahan-keindahan yang ada menurut dunia, yaitu seks bebas. Siapa saja boleh melakukannya. Tapi Nuh tidak terpengaruh, Bapak Ibu Saudara. Dia jauh lebih penting menantikan Tuhan daripada buang waktu untuk melakukan hal yang dosa di mata Tuhan. Dia mau bergaul karib dengan Tuhan, terus menerus bergaul karib dengan Tuhan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih sama Tuhan, orang yang bergaul karib dan orang yang tidak bergaul dengan Tuhan akan kelihatan pada waktu, situasi, kondisi, dan keadaan tidak seperti biasanya. Itu akan kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Kalau semua serba ada, semua serba tenang, serba aman, nggak kelihatan. Kita akan kelihatan pada waktu goncangan itu ada, silih berganti menggoncang. Itu akan kelihatan apakah aku bergaul karib dengan Tuhan atau tidak. Yang kedua, orang yang dikatakan menanti-nantikan Tuhan itu, dia punya prinsip selalu mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dia nggak mencari yang lain, dia cari Tuhan. Saudara, kita salah sebenarnya selama ini hidup. Kita cari sesuatu yang panah. Lebih banyak waktu kita mencari yang panah. Padahal, carilah Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, dapat semuanya. Cari yang panah, cuman dapat yang panah itu cuman satu doang. Katakanlah ini yang kita cari, emas batangan. Kita cari sekuat tenaga kita, berbagai macam cara kita cari ini. Kita dapat cuman ini aja, Bapak Ibu Saudara. Padahal kita udah capeknya setengah mati. Tapi ketika kau cari Tuhan, kau dapat semua. Dapat semua ketika kau cari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesaya juga berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Cari Tuhan. Inilah hari-hari Tuhan, perkenanan Tuhan. Ini waktu perkenanan Tuhan itu. Mari Bapak Ibu Saudara kita cari Tuhan. Cari dengan serius, cari dengan sungguh-sungguh. Ya, cari dengan sungguh-sungguh. Jangan kita kalau udah lemah kita mundur. Kalau udah lemah kita cari kekuatan lain. Pujian saya berkata, di saat ku lemah, ku datang padamu. Di saat ku bergumul, ku bersujud Tuhan. Di saat ku terjatuh, ku berseru, ya Aba, ya Bapa, tolonglah padaku. Ajarku bersyukur Tuhan, ajarku berterima kasih. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, berikan ku hati yang kuat, berikan ku hati yang teguh, agar ku tetap melayani Tuhan. Berikan ku hati yang kuat, berikan ku hati yang teguh, agar ku tetap melayani Tuhan. Jadi kita nggak gampang goyah. Terus cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, dia mampu selalu bersyukur, berterima kasih,
Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia bilang, Tuhan terima kasih. Aku percaya tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidupku kalau bukan sepengetahuan Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, sehelai rambut tidak akan pernah jatuh dari kepala kalau Tuhan tidak sepengetahuan Tuhan. Sehelai rambut dia tidak akan jatuh, Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab bilang bahwa jumlah rambut kita dihitung Tuhan. Luar biasa pemahaman Tuhan dalam hidup kita. Cari Tuhan yang hebat semacam itu. Jangan cari yang lain. Tuhan satu-satunya Allah yang dahsyat bagi kita. Itulah kekuatan kita yang luar biasa. Lalu yang ketiga, orang yang mencari Tuhan itu kata Yesaya, kata Mazmur pasal 91 ayat 14. Dikatakan di sana, yang hatinya melekat dengan Tuhan. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan itu adalah membuat hatinya selalu melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan, saudara. Ketika hatimu melekat dengan Tuhan, maka engkau bisa berkata, walau 1000 rebah di sampingku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Nah saudara, orang yang melekat dengan Tuhan, kita nggak takut badai dan topan segala macam pun. Karena sekalipun 1000 rebah di sisi kita, 10.000 rebah di sebelah kanan kita, kita tidak pernah goyah. Kenapa? Karena orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, dia cuma menonton saja. Haleluya. Kita cuma nonton, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Tuhan bekerja bagi kita selama kita menanti-nantikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, bagaimanakah orang itu supaya mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan? Yang kedua, baca Filipi pasal 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 7. 27. Filipi 1 ayat 27, demikian firman Tuhan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang, untuk iman yang timbul dari berita Injil. Yang membuat kita tidak satu roh, tidak satu jiwa, tidak sehati, percayalah, kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak menjadikan Injil padanan kehidupan kita. Jadi yang kedua, bagaimana supaya kita kuat menghadapi situasi kondisi keadaan yang runyam sekalipun. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Ya, Injil itu adalah merupakan kekuatan Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Dalam Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Coba dibaca ini. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 dan 17. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iya, Injil itu kebenaran. Amin. Injil itu kebenaran. Saudara, dengar sekali lagi. Injil itu kebenaran. Nah, kebenaran itu akan tertanam, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kita ketika kita baca, ketika kita renungkan, dan ketika kita beriman kepada firman itu. Itulah yang membuat kita menjadi kuat. Itu yang membuat kita jadi kuat. Jadi hendaklah kamu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita berpadanan dengan Injil Kristus? Dasar kehidupan kita harusnya Injil. Bukan apa kata orang.
bukan apa kata dunia, tapi dasar perjalanan kehidupan kita harus Injil. Injillah kekuatan Allah. Allah tidak menyimpan berkatmu di bank BCA. Allah tidak menyimpan kekuatanmu mungkin di Spiderman. Tidak, saudara. Allah menyimpan kekuatanmu, berkatmu, sehatmu, semua hidupmu disimpan Tuhan dalam firman-Nya. Jadi kita harus suka baca Alkitab. Harus suka merenungkan firman Tuhan. Perhatikan, dasar kekuatan daripada Yosua. Kenapa Yosua mampu melewati sungai Yordan? Kenapa Yosua tidak gentar menghadapi penduduk yang raksasa-raksasa semua? Dan dia sampai tuanya, dia mampu melayani, memimpin bangsa Israel. Setelah pemimpin pertamanya tidak mampu menahan diri. Dia bersungut. Akhirnya dia harus cuma melihat Israel, tanah Kanaan dari Gunung Nebo. Yang melanjutkan perjalanan itu memimpin adalah Yosua, tongkat kedua. Padahal Musa tidak melihat keadaan daripada Israel, tanah Kanaan. Tapi Yosua sudah melihat tanah Kanaan karena dia adalah salah satu pengintai. Dia sudah tahu penduduknya bagaimana. Dia sudah tahu itu semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih sama Tuhan. Kenapa Yosua mampu melewati sungai Yordan yang begitu deras, yang begitu bisa menelan korban? Kenapa dia bisa melewati itu? Kenapa dia bisa memimpin bangsa yang tegar tengkuk sama dengan yang dipimpin oleh Musa? Ini loh Bapak Ibu Saudara. Ingat, waktu Musa memimpin bangsa Israel, dia cuma satu kali menghadapi tantangan, yaitu pengejaran Firaun. Setelah itu cuma tantangan dari bangsa Israel yang tegar tengkuk. Tapi setelah Yosua, dia harus menyeberangi sungai Yordan yang deras. Dia harus menghadapi peperangan terus-menerus tiap saat. Menghadapi raksasa-raksasa. Dia harus menghadapi bangsa Israel yang sama dihadapi oleh Musa. Yang tegar tengkuk. Yang cuma bersungut taunya, saudara. Tapi kenapa Yosua bisa menang dan dia kuat menghadapi itu semua? Lihat nasihat Tuhan kepada Yosua. Dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Jangan kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Luar biasa. Berarti keberhasilan dan keberuntungan kita cuma ada pada buku tua yang bernama Alkitab. Kenapa kita nggak berhasil? Karena kita tidak kuat menghadapi badai dan topan. Menghadapi ocehan orang. Kata orang kita nggak kuat, kita mundur. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan Allah dalam hidup kita. Ingat, Alkitab tadi sudah bilang, Injil adalah kekuatan Allah. Jadi nggak baca Injil, tidak punya kekuatan. Saya di jemaat saya mau bilang, sorry, ini bukan pengajaran sesat. Beda dengan Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan gembala yang baik. Ini enggak, yang saya ajarkan ini bukan sesat. Dengarkan baik. Orang percaya, katakan dia orang beriman, tapi tidak baca Alkitab, sebenarnya dia bukan orang beriman. Ini pahami ini semuanya. Orang yang tidak orang Kristen, dia katakan dia beriman, tapi tidak menjadikan Alkitab menjadi pondasi hidupnya. Tidak suka baca Alkitab. Tidak suka merenungkan Alkitab. Sebenarnya dia bukan orang beriman. Tapi mungkin dia beragama Kristen. Oh, gimana dong yang buta huruf? Bagaimana Pak? Sekarang sudah ada telepon, Alkitab elektronik. Bagaimana dong orang buta? Orang buta aja belajar itu kok. Baca pakai apa namanya itu? Bisa loh Bapak Ibu Saudara. Ya. Sekarang kita mau apa tidak? Kenapa kau suka lemah? Kenapa kau suka mundur? Bersungut segala macam. Mari dengarkan kalimat saya ini. Kekuatan Tuhan tidak ada padamu. Apa itu? Injil. Kalau kau punya Injil, orang menyakitimu, apa kata Injil? Kalau orang menyakitimu, berkati mereka. Itu yang Bapak Ibu Saudara.
Iya. Ya, saya mau tanya dulu. Orang tuh seringkali bangga dengan cara, oh perkara besar, bikin perkara besar yang kita lakukan, mujizat dan lain sebagainya. Pertanyaan saya sekarang, perkara besar itu apa sih Pak? Perkara besar dari Tuhan itu apa untuk kita lakukan? Mungkin kita bilang, perkara besar itu mujizat, orang lumpuh berjalan, orang tuli dengar, orang buta melihat. Itu bukan perkara besar. Jangan salah. Itu perkara kecil. Sangkan kecilnya, dengar, sangkan kecilnya iblis bisa melakukan. Bisa kan? Iblis melakukannya? Ayo, bisa nggak iblis melakukannya? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Jangan bangga karena, oh, tumpang tangan, rebah orang. Jangan bangga di situ. Apa itu perkara besar? Perkara besar itu adalah balaslah. Dengar. Kalau perkara besar itu yang dari Tuhan adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu perkara besar. Bisa dilakukan iblis itu? Tidak. Bisa nggak dilakukan iblis itu? Enggak, saudara. Jadi perkara besar dari Tuhan itu adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Mengampuni orang yang menganiaya. Itu nggak bisa dibikin iblis. Iblis cuma mau dendam, sakit hati. Itulah iblis. Jadi perkara besar itu adalah yang tidak bisa dibikin iblis. Mengampuni, membalas kejahatan dengan kebaikan. Oh, itu perkara besar Bapak Ibu Saudara. Itu luar biasa. Orang yang pecah bisa menjadi menyatu karena ada pengampunan. Rumah tangga yang kacau bisa menjadi akrab, harmonis karena ada pengampunan. Iblis nggak bisa lakukan itu. Iblis cuma bisa membuat gara-gara. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo. Harus berpadanan dengan Injil. Semua yang saya sebut tadi, mengampuni. Semua yang saya sebut tadi, membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu cuma ada pada Injil. Itu cuma ada pada Injil Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu mau punya kekuatan, ayo masukkan Injil di sini. Mazmur pasal 1 berkata, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya sampai ke tepian. Daunnya tidak akan layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa loh saudara. Anak Tuhan ataupun di luar anak Tuhan, bisa saja menghadapi kekeringan, bisa saja menghadapi krisis. Tapi perbedaannya, anak Tuhan tetap hijau walaupun ada krisis. Anak dunia dia layu. Kenapa? Karena tidak punya sumber air. Sumber air kita adalah firman. Saat kita punya firman, ada aliran air yang mengalir terus dalam kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, mata kita, telinga kita. Akhirnya kita terus segar, terus kita hijau. Kenapa? Karena ada Injil sebagai kekuatan Allah yang ada pada diri kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan tolong kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada moderator. Apakah dilanjut ada sesi tanya jawab atau kita langsung doa? Terima kasih hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau ada kita buka ruang pertanyaan. Tapi kalau nggak ada kita akan tutup. Ya, saya tanya Bu. Oh, silakan Pak Cunwi. Pak, ini di dalam Roma pasal 16 itu saya bacakan ya Pak. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang berkat ya Pak. Jadi yang pertama itu Injil adalah kekuatan Allah. Itu dalam ya bagi setiap orang yang percaya kepadanya.
Jadi di sini Injil itu yang dimaksud Injil itu adalah Yesus itu sendiri ya Pak. Iya, betul. Kemudian jadi yang dimaksud Injil ada kekuatan Allah itu, yang dimaksud Injil adalah Yesus itu sendiri. Kemudian tentang berkat Pak, di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Di sini yang akan saya itu kan, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi di sini yang dimaksud membukakan tingkap-tingkap di langit dan memberkatimu sampai berkelimpahan itu adalah tentang curah hujan. Karena di dalam ayat yang ke-11 itu selalu berhubungan dengan masalah pertanian, dengan perkebunan. Jadi itu ada masalah dengan cocok tanam. Jadi yang dimaksud di dalam membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, itu yang dimaksud adalah hujan. Tetapi seringkali orang mengartikan itu adalah sebagai suatu berkat keberhasilan, pekerjaan, keberhasilan karir, mendapatkan rezeki dari bisnis kita. Itu seringkali orang mengartikan seperti itu. Padahal menurut ayat ini, berkat berkelimpahan itu adalah curah hujan. Mencurahkan berkat, membukakan tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat itu adalah hujan. Itu sama dengan di Ulangan pasal 20 ayat 12. Jadi berkat itu adalah tingkap-tingkap langit dibukakan, kemudian mencurahkan berkat itu adalah hujan, Pak. Oke, udah Pak? Ya itu aja ya Pak. Itu betul Pak maksudnya. Ya, Injil itu kekuatan Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan dia ada di tengah-tengah kita. Siapakah gerangan itu? Yesus Kristus. Jadi kalau bicara Injil, Injil itu adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu bicara tentang berkat, itulah yang kita harus pahami yang dikatakan oleh Maleakhi. Kenapa Maleakhi berbicara tentang hujan? Memang sumbernya itu. Yang pertama, sumber kehidupan di bangsa Israel itu adalah bertani. Maka pertanian itu membutuhkan hujan. Hujan yang membasahi setiap apa yang mereka tanam untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi betul, hujan adalah hujan berkat Tuhan yang akan dicurahkan bagi kita. Dalam kehidupan sekarang, ada kita ini dalam berkat-berkat yang kita terima, tidak butuh hujan seperti biasa. Ya kan? Tapi hujan itu di alam roh tetap harus kita butuhkan. Hujan yang membasahi alam pikiran kita, sehingga pikiran kita menjadi canggih untuk membuat sesuatu, temuan-temuan sehingga kita dapat berkat. Hujan juga bisa membuat kita segar dalam kondisi yang sangat menyeramkan, tapi kita menjadi segar sehingga kita tidak tergoda dengan dunia yang panah. Jadi itulah berkat Tuhan bertalian kepada semua akses. Apa saja. Hujan itu adalah merupakan permulaan berkat yang dimulai dari pertanian. Sekarang ini kita contoh umpamanya, bukan berarti kita nggak butuh hujan ya. Secara logiknya berpikir, saya nggak butuh hujan karena saya nggak bertani. Logikanya begitu, saya nggak butuh hujan karena saya nggak bertani. Nah, tetapi ternyata hujan itu gambaran pada bangsa Israel, karena itu pada masa itu pertanian. Lalu hujan sekarang itu apa? Yang memberkati kita? Hujan ketenangan, hujan kedamaian, hujan sukacita, hujan pemahaman, pengetahuan. Itu harus kita punya. Lalu lewat semuanya itu, contoh, kita dapat hujan, ya curahan hujan kedamaian di tengah rumah tangga kita. Damailah rumah tangga kita. Bisalah kita gandeng tangan, berdoa, dan akan ada arahan dari sorga untuk lakukan ini dan lakukan itu, dan akhirnya berhasil. Itulah yang harus kita pahami. Jadi tidak harus hujan seperti hujan musim hujan yang turun ke kita, enggak, tapi
Ada hujan-hujan yang terus menghujani hati kita supaya ada damai. Hujan dari Tuhan supaya damai, supaya kita punya sukacita, supaya kita bisa punya kerajinan, tidak malas. Ada hujan-hujan itu untuk menggairahkan kita. Nah, jadi itu sebabnya kita butuhkan itu, ya, Bapak Ibu Saudara. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Chunwi. Ada lagi yang mau bertanya atau mau menambahkan? Ya. Salam Bapak Ibu. Ada lagi yang mau bertanya atau yang mau sharing selain Pak Chunwi? Ya Pak, Ya, ada selamat Pak pagi dari Agung. Malaysia. Saya nak tanya pasal berkat tadi ya. Sebab ada seorang Bapak Pendeta yang mengajar pasal berkat seperti yang tersebut di dalam Ulangan pasal 28. Berkat itu bukan untuk kita, tetapi itu adalah untuk orang Israel katanya. Jadi saya tersinggung juga dengar itu. Sebab di dalam Ulangan pasal 28 ya menyebut semua perkara engkau akan diberkati, adunanmu akan diberkati, keluar masukmu akan diberkati, segala usahamu akan diberkati. Itu katanya ada dalam situ. Jadi macam mana itu Pak? Dan ada juga seorang guru agama, guru Injil yang mengajar pasal berkat juga. Sebab dia bilang asalkan kita bagi persepuluhan dengan Tuhan, kita pasti diberkati. Macam mana itu Pak? Dua perkara ini yang saya mau tahu. Sebab saya pertanyaan juga dalam hati saya. Terima kasih Pak. Kita sudah bicara dengan judul berkat beberapa waktu minggu yang lalu. Jadi konsep diberkati itu harus perhatikan dengan baik ya. Pertama, keluar dari dosa. Yang kedua, melangkah dengan iman. Nah, iman itu harus bertalian dengan Injil. Kalau Tuhan katakan beri, ya beri aja. Imani saja, beri aja. Apa akibat beri? Kamu diberi. Nah, apalagi dikatakan kita disuruh untuk memberkati orang miskin. Alkitab bilang apa? Ketika kita memberikan kepada orang miskin, sama saja kita memiutangi Tuhan. Contoh-contoh begitu. Berarti kita beriman dengan itu. Nah, baru yang ketiga dikatakan apa? Kerja keras, menabur. Yang keempat adalah berkomitmen kita untuk melakukan. Komitmen itu apa? Berkomitmen menjadikan Tuhan menjadi Allah kita, berkomitmen menjadikan batu itu menjadi rumah Tuhan. Ya, kamu punya komitmen enggak? Rumah kita, hati kita ini, pikiran kita ini menjadi rumah Tuhan. Komitmen. Yang ketiga, berkomitmen untuk mengembalikan 1/10 dari semua yang diterima dari Tuhan. Nah, ini kita lihat ada hasilnya enggak ketika dilakukan itu oleh Yakub? Ada. Dia diberkati turun temurun, semuanya diberkati Tuhan. Ya, Abraham yang keluar dari dosa diberkati Tuhan sampai kita sekarang. Nah, kalau berkat itu buat orang Israel pada mulanya iya, karena perjanjian lama itu ditujukan kepada orang Israel. Tapi kalau kita masuk perjanjian baru, karena kekerasan hati orang Israel, sehingga bangsa-bangsa lain mendapatkan kasih karunia. Pokok berkat itu ada di bangsa Israel, tapi karena pokok berkat itu melakukan hal yang salah di mata Tuhan, maka akibatnya kita mendapatkan kasih karunia. Dan berkat itu juga menjadi berkat kita. Dalam firman Tuhan berkata, kalau kamu adalah keturunan Abraham, kamu juga adalah orang yang diberkati. Bapak orang beriman adalah Bapak Abraham. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai salah mengajar. Oh, ini buat orang Israel. Lalu di kita apa? Semua berkat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, selama kita menjadi keturunan Bapak Abraham, Alkitab mencatat, kita juga berhak untuk menerima itu. Kita berhak menerima itu. Ya, jadi begitu loh Bapak Ibu Saudara.
Supaya jangan sampai salah kita dalam menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Pada mulanya memang iya disampaikan kepada bangsa Israel, bangsa pilihan. Tapi selanjutnya kedegilan hati mereka, kita orang-orang di luar Israel menjadi dapat kasih karunia. Dan berkat yang lebih besar yang kita terima, yang penerimaan berkat yang lebih besar itu adalah orang yang ada dikasih karunia. Siapa itu? Yesus. Yesus itulah kasih karunia Allah dan itu diberikan kepada kita. Itu berkat besar. Lebih daripada segalanya. Iya, Pak. Nah itu makanya ada nyanyian kan, lebih dari segalanya. Ya, jadi ku cinta kau Tuhan. Jadi lebih dari segalanya. Itulah hal yang sangat menarik. Puji Tuhan. Iya, Pak, berkat. Terima kasih Pak, terima kasih. Berbicara tentang berkat ya Pak. Memang kepada perjanjian lama itu berkat-berkat jasmani. Tetapi dalam konsep perjanjian baru, bukan cuma berkat jasmani, yang terutama adalah berkat rohani, Pak. Betul. Ya, itu Pak. Jadi pada perjanjian lama memang itu berkat-berkat jasmani yang dijanjikan. Tetapi kepada perjanjian baru yang terutama adalah berkat-berkat rohani. Dan bukan berarti juga berkat jasmani tidak diberikan. Diberikan juga. Iya, Pak Chunli ini terima kasih. Ini juga harus perlu kita luruskan, ya. Jadi dalam perjanjian lama, dasar berkat jasmani itu dimulai daripada berkat rohani sebenarnya. Jadi berkat rohani di dalam perjanjian lama itu. Makanya kita mulailah orang beriman itu kan dari Abraham. Bagaimana supaya Abraham diberkati? Dia kan harus keluar dia. Jadi dia harus keluar dari kehidupan dia yang lama, kebiasaan yang lama, penyembahan berhala. Dia harus keluar dari situ. Baru ada janji tanah, perjanjian. Ada janji tanah. Memang iya langsung diberikan janji tanah. Ya kan? Makanya terus turun-temurun kepada Daud dia bilang apa? Kalau kamu tidak akan melupakan Tuhan atau tidak akan berlari dari ketetapan-ketetapan Tuhan, dari peraturan Tuhan dan keturunanmu, maka berkat ini akan tetap menjadi bagianmu. Jadi selalu dalam perjanjian lama pun harus dimulai dari rohani. Itu patokan kita. Nggak boleh di perjanjian lama tiba-tiba dikasih Tuhan berkat-berkat. Semua kan perjanjian lama itu mulai dengan rohani. Makanya bangsa Israel di padang gurun bersungut-bersungut ada ular. Nah, lalu supaya diberkati ular hilang gimana? Mereka harus datang ke Tuhan, kumpul di kemah, dengarkan nasihat. Berarti bala-bala semua dan kerusakan semua, juga kemiskinan semuanya untuk diubah harus dimulai dengan rohani. Gitu loh. Baik di perjanjian lama ataupun di perjanjian baru. Dua-dua punya kekuatan yang sama. Demikian. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Ada lagi kah? Tadi. Siapa tadi? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan tutup. Gimana Pak Yerman? Udah kangen nih dengar suara Pak Yerman ini. Shalom, Pak Yerman. Belum buka. Tadi kayaknya ngasih. Ada barusan masih kasih jempol. Selalu. Ya, ini Pak Yerman. Dahsyat luar biasa, Pak. Mana nih gak ada videonya? Mau lihat wajahnya? Buka kamera Pak Yerman. Oh. Iya. Belum dibuka. Itu baru suara. Itu dia. Jadi kalau lihat Pak Yerman ini, suatu ketika saya punya wakil gembala percis seperti Pak Yerman. Lalu adiknya meninggal. Lalu saya disuruh jemput abangnya dari bandara. Nggak kasih tahu ciri-cirinya seperti apa. Nah waktu saya disuruh jemput, saya jemput di sana, saya pikir gimana caranya nih, yang mana nih. Lalu saya langsung lihat ke atas. Langsung seperti Pak Yerman. Saya pikir karena kawan saya ini begitu juga. Langsung pasti ini itu.
Tanpa ragu saya bilang, Pak, apakah Bapak abangnya Pak Jaluku? Benar Pak. Kok bisa Bapak tahu? Dari jidatnya saya bilang. Haleluya. Ya, silakan Pak Herman. Ada yang mau disampaikan Pak Herman? Apa yang ada mau dipertanyakan atau di-sharingkan? Ya, saya rasa saya dengan apa yang sudah dipaparkan oleh hambanya tadi luar biasa, dan saya sangat berkati. Dan terakhir itu bahwa itu sebenarnya kunci dari berkat itu, dan kita juga melihat dari perjanjian lama itu bahwa kunci dari untuk mendapat berkat itu ya memang harus rohaninya dulu, pola hidupnya dulu sudah dibaharui, sudah diubah, pola pikirnya sudah diubah. Ya, bagaimana dapat berkat kalau nggak ada rohani, ya seperti sudah disampaikan tadi oleh hambanya. Luar biasa Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Herman sudah memberikan tanggapan bahwa sorry batuk. Ya, kalau tidak ada lagi kita akan langsung tutup dalam doa. Silakan hambanya doa secara umum untuk kita semua. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, Allah kami yang kami kenal dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Gembala yang baik, dan Engkaulah ya Tuhan menjadi penolong kekasih jiwa kami dalam setiap langkah dan usaha kami. Ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Immanuel, Allah yang menyertai, tidak pernah Tuhan meninggalkan kami dan membiarkan kami. Urapan kuasa-Mu turun atas kami sekaliannya. Apapun pergumulan, apapun kesulitan, apapun ya Tuhan, saat-saat ini yang sedang menerpa daripada hamba-hamba Tuhan di JPM ini, Tuhan Engkau hadir, Tuhan Engkau jamah mereka, Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu, anugerah kebaikan-Mu, Tuhan tuntun mereka, pimpin mereka ya Tuhan, jadikan JPM ini Tuhan untuk menjadi alat dari surga, menjangkau banyak jiwa-jiwa. Dia JPM bukan hanya di elektronik saja di ke depan, tapi ada JPM yang bertumbuh di setiap provinsi-provinsi yang ada JPM ya Tuhan, tolonglah kami, bantu kami. Indonesia ini membutuhkan pondasi yang kuat, yaitu doa ya Tuhan. Kami sadar memang doa tidak kelihatan, sama dengan rumah mewah. Setinggi manapun rumah bangunan dibangun, tanpa pondasi yang kokoh maka bangunan itu akan roboh. Oleh karena itu kami boleh kecil, JPM ini boleh kecil, jumlah kecil boleh, dan nama kami tidak dikenal oleh siapapun. Tapi kami menjadi pondasi bagi bangsa ini, pondasi bagi gereja, pondasi bagi hamba-hamba Tuhan, pondasi bagi keluarga-keluarga di Indonesia. Sehingga ya Tuhan, kokohlah rumah tangga, kokohlah anak-anak Tuhan di negeri ini, kokohlah gereja, kokohlah bangsa ini. Karena kami menjadi pondasi, tiang doa dimanapun kami berada. Itu sebabnya satukan hati kami, satu roh, satu pikiran, satu jiwa. Kami tidak terpecah-pecah. Kami tidak akan pernah melihat perbedaan yang memecahkan kami. Tapi kami akan melihat perbedaan adalah merupakan kekayaan tim ini. Sehingga kami kaya dalam berbagai macam hal. Tuhan Engkau mau tolong kami, Roh Kudus bekerja buat kami. Urapi Tuhan ketua umum kami, Roh-Mu yang kudus turun atasnya. Pakai dia menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Demikian juga Sekum, bendahara, diberkati oleh Tuhan. Semua pengurus-pengurus diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, bahwa bulan Februari di tahun depan hamba akan berangkat di Manado dalam rangka KKR seminar yang akan kami lakukan di sana. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Kalau ada di antara tim yang mau ikut, biar kiranya berkati kami. Tuhan tolong kami. Kami punya berkat dari sorga, sehingga kami punya Tuhan Yesus dana untuk kami boleh pergi pulang dari sana dengan anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami serahkan Tuhan kota Manado, daerah-daerah yang memang kami nanti kunjungi. Kami serahkan dari sekarang. Tuhan Engkau menyediakan daerah-daerah itu.
untuk dilawat oleh Tuhan lewat bibir lidah hamba. Dalam nama Yesus, urapan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir. Bekerjalah Engkau Tuhan. Dari sekarang Tuhan sudah persiapkan baik dana-dana yang kami butuhkan. Tuhan tolong kami. Kami rindu kami tidak di sana tidak jadi beban, tapi kami jadi berkat dalam pelayanan ini Bapa di surga. Urapi kami dengan kuasa-Mu, berkati kami dengan cara-Mu yang ilahi. Bapa di surga, kami berdoa buat semua anggota JPM. Kami boleh bersatu padu dalam mendoakannya. Mulai dari sekarang ini menjadi pokok doa supaya terjadi kegerakan di Manado ya Tuhan. Yang kami akan kerjakan 6 bulan ke depan. Tapi kami dari sekarang kami berdoa. Yang kami tahu doa melakukan perbuatan besar. Perkara-perkara yang dahsyat akan berhasil oleh karena doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Mari Tuhan Engkau tolonglah kami semua, berkati kami Tuhan. Jikalau ada yang sakit di anggota JPM, Tuhan Engkau jamah, sembuhkan mereka. Oleh luka bilur Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Tidak ada penyakit yang akan tinggal dalam tubuh umat Tuhan, anggota JPM yang ada. Kami tolak patahkan kuasanya dalam nama. Terima kasih. Segala kemuliaan, pujian dan hormat bagi Yesus, Tuhan dan Raja di atas raja. Tuhan kami doa buat bangsa ini, berkati bangsa kami. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita mengangkat dua tangan kita. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Haleluya, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai dengan firman Tuhan yang luar biasa, pelajaran yang luar biasa kita boleh nikmati pada pagi hari ini. Ya, kita akan melanjutkan nanti ada baru 3 ya, ada 7, jadi masih ada 4 sesi lagi kita akan dalam setiap hari Sabtu. Ya, selanjutnya saya silakan Ibu Ketua, mungkin ada yang mau disampaikan. Puji Tuhan, luar biasa pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui persekutuan beribadah. Tuhan memberkati hambanya Bapak Pendeta Yohanes yang boleh membawa pesan-pesan Tuhan sehingga kita terus diberikan pengetahuan yang ilahi menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki integritas ilahi. Puji Tuhan, dan Tuhan memberkati Bapak Pendeta baik pelayanan maupun keluarga. Semua kerinduan pasti semuanya Tuhan Yesus yang membuat berhasil. Demikian juga lebih spesial ya yang akan datang ke Manado pada bulan Februari. Kita tetap berdoa sehingga Tuhan mengutus dan memberikan ladang-ladang pelayanan di tempat mana untuk hambanya Bapak Pendeta menyampaikan pesan-pesan Tuhan, sehingga Manado dipulihkan dan penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Ketua. Ya, kita berdoa, beberapa orang nanti mungkin kita bisa terus berdoa, bukan mungkin, kita terus berdoa untuk hal ini.